Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Agus Kurniawan MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Khalira Fida selaku moderator presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan studi keislaman tentang etika profesional, pendidik Islam di masyarakat modern, standar moral, dan tanggung jawab sosial. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni ada Ikram Hidayah dan juga ada Suheni. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, pendahuluan tentang etika profesional pendidik Islam. Etika profesional pendidik Islam merupakan landasan utama dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Dalam masyarakat modern yang harus penuh dinamika, pendidik harus mampu menunjukkan standar moral tinggi serta menjaga integritas diri. Pendidik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan moral dan akhlak bagi peserta didik. Oleh karena itu, etika profesional menjadi hal penting agar proses pendidikan berjalan dengan baik dan sesuai syariat Islam. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, tantangan terhadap etika pendidik semakin kompleks. Mereka harus mampu menyeimbangkan antara tuntunan zaman dan ajaran agama yang mereka junjung tinggi. Dengan menerapkan etika ini, pendidik mampu membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan penuh keberkahan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar etika pendidikan Islam. Prinsip dasar etika pendidikan Islam meliputi kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Kejujuran menjadi fondasi utama agar proses belajar mengajar berjalan dengan jujur dan transparan. Keadilan memastikan pendidik memberikan perlakuan adil kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi. Kasih sayang adalah sikap yang harus selalu ditunjukkan agar peserta didik merasa dihargai dan juga nyaman. Tanggung jawab menuntut pendidik untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan penuh kesadaran akan amanah yang diberikan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan dan keputusan pendidik. Dalam masyarakat modern, prinsip ini juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan agar tetap relevan dan efektif dalam membentuk karakter pendidik Islam sesuai ajaran Islam. Yang ketiga yaitu standar moral sebagai landasan pendidik Islam. Standar moral pendidik Islam menuntut mereka untuk memiliki integritas, kejujuran, dan akhlak mulia. Integritas berarti pendidik harus konsisten dalam kata dan perbuatannya, tidak melakukan tindakan yang merugikan peserta didik atau masyarakat. Kejujuran menjadi kunci utama dalam menyampaikan ilmu dan menegakkan keadilan. Akhlak mulia seperti sabar, rendah hati, dan hormat harus selalu ditunjukkan dalam setiap interaksi. Standar moral ini menjadi contoh nyata bagi peserta didik agar mereka meneladani dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat modern, standar ini harus mampu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi, seperti penggunaan teknologi dan media sosial yang sering menguji integritas dan moral pendidik. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial pendidik dalam masyarakat modern. Tanggung jawab sosial pendidik Islam sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab
dan berakhlak. Pendidik tidak hanya bertugas mengajar di dalam belajar. Pendidik tidak hanya bertugas mengajar di dalam kelas, tetapi juga harus aktif dalam kegiatan sosial dan juga keagamaan. Mereka harus mampu menjadi agen perubahan yang mendukung pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan beriman. Dalam masyarakat modern, tanggung jawab ini mencakup perkembangan karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu bersaing secara sehat di dunia global. Pendidik harus mampu memanfaatkan berbagai media dan teknologi untuk menebar nilai-nilai positif kepada masyarakat luas. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, pendidik turut berkontribusi dalam memperkuat moral dan etika sosial di tengah masyarakat. Yang kelima yaitu peran pendidik Islam sebagai teladan moral di era digital. Pendidik Islam memiliki peran penting sebagai teladan moral bagi peserta didik. Di era digital, tantangan utama adalah bagaimana menjaga akhlak dan moral di tengah arus informasi yang tidak selalu positif. Pendidik harus mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam seperti jujur, sabar, dan juga rendah hati, baik itu secara langsung maupun secara media sosial. Mereka harus mampu menempatkan diri sebagai panutan yang mampu menginspirasi peserta didik untuk mengikuti jejak positif. Keteladanan ini akan memperkuat proses pembelajaran karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang ditunjukkan pendidik. Oleh karena itu, pendidik harus memperhatikan setiap tindakan dan juga ucapan, serta selalu berupaya menjaga etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan mereka. Yang keenam yaitu tantangan etika pendidik Islam di masyarakat modern. Tantangan utama yang dihadapi pendidik Islam di masyarakat modern adalah pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta penggunaan teknologi yang tidak selalu positif. Perkembangan media sosial agar berakhlak mulia dan bertanggung jawab sosial. Mereka harus mampu menanamkan nilai-nilai Islam yang universal seperti kejujuran, amanah, dan kasih sayang. Melalui pendekatan yang baik dan penuh hikmah, pendidik dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri dan berintegritas. Pembentukan karakter ini harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, tidak hanya melalui materi formal, tetapi juga melalui keteladanan dan pengalaman langsung. Dengan demikian, peserta didik akan mampu menanamkan moralitas yang kuat dan mampu bersaing secara sehat di masyarakat. Yang selanjutnya akan disampaikan, penjelasannya selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Soheni. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soheni. Saya prodi dari PAI, mahasiswa kuliah Agus Salim, akan mempresentasikan makalah tentang studi keislaman. Langsung saja, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang menanamkan nilai-nilai keislaman dan pembelajaran. Menanamkan nilai-nilai keislaman adalah pembelajaran. Pembelajaran langkah penting untuk memperkuat etika profesional pendidik. Mereka perlu mengintegrasikan ajaran Islam dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Pendidik harus mampu menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kehidupan nyata peserta didik. Pendekatan ini akan menumbuhkan rasa kecintaan dalam keimanan peserta didik terhadap agama mereka
Dengan demikian, mereka akan mampu menjadi pribadi yang berakhlak dan bertanggung jawab sosial sesuai ajaran Islam. Poin yang kedua yaitu mengembangkan sikap profesional melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk mengembangkan sikap profesional dan etika pendidik. Mereka harus terus memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang nilai-nilai Islam dan etika pendidikan. Melalui pelatihan, seminar, dan studi lanjutan, pendidik dapat meningkatkan kompetensi moral dan profesionalnya, mengembangkan dan membantu mereka tetap relevan dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masyarakat modern. Dengan sikap profesional yang terus diasah, pendidikan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kejujuran dan transparansi dalam pendidikan. Kejujuran dan transparansi adalah bagian dari etika profesional yang harus dimiliki pendidik Islam. Mereka harus mampu menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Poin yang keenam yaitu etika profesional dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidik harus mampu menunjukkan etika dan kepekaan dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka harus mampu memberikan perlakuan yang adil dan penuh kasih sayang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Poin yang nomor 7 yaitu peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran sosial peserta didik. Pendidik memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab peserta didik terhadap masyarakat. Mereka harus mampu menanamkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Poin nomor 8 yaitu menjaga konsisten dalam berperilaku dan mengajar. Konsisten adalah kunci utama dalam pendidikan. Mereka harus mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran Islam secara konsisten. Kesimpulannya yaitu membangun profesionalisme berbasis etika dan moral. Yaitu utama dari materi ini adalah bahwa etika dan moral merupakan fondasi utama dalam membangun profesionalisme pendidik Islam di masyarakat modern. Mereka harus mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan integritas melalui penerapan dan integritas. Jawaban sosial pendidik akan baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Khori, yaitu bagaimana penerapan prinsip amanah dalam praktek profesional pendidikan Islam. Jawabannya yaitu penerapan amanah dilakukan melalui tanggung jawab penuh terhadap tugas mengajar, menjaga kepercayaan yang diberikan serta menjalankan amanah tersebut sesuai syariat dan prinsip moral Islam secara konsisten. Yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana peran keteladanan pendidik dalam menambahkan moral peserta didik. Jawabannya yaitu keteladanan pendidik sebagai model perilaku yang sesuai ajaran Islam sangat efektif dalam menanamkan moral karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dan rasakan dari pendidiknya. Soal yang nomor 3 yaitu bagaimana etika profesional mendukung pengembangan karakter berakhlak mulia di kalangan peserta didik. Jawabannya yaitu etika profesional menuntut pendidik untuk selalu berperilaku berakhlak mulia sehingga mampu menjadi keteladanan yang menginspirasikan peserta didik untuk mengikuti jejak positif dan membangun karakter yang baik. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Kepada Ikram Hidayah, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ikram Hidayah. Saya dari Prodi PAI semester 1. Saya ingin mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan akhlak dalam kurikulum modern. Pendidikan akhlak sangat penting dimasukkan
ini harus mencakup berbagai aspek moral seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan keadilan. Kurikulum berbasis akhlak akan membantu peserta didik memahami nilai-nilai Islam secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Guru dan pendidik harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam setiap proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan akhlak akan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang beradab dan beriman, sesuai prinsip etika profesional pendidikan Islam di masyarakat modern. Nah, selanjutnya, penerapan etika dalam menggunakan teknologi dan media digital. Penggunaan teknologi dan media digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pendidikan modern. Pendidikan harus mampu menerapkan etika dalam penggunaan teknologi agar tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan keadilan. Mereka harus bersikap etis dalam berinteraksi di dunia maya. Menggunakan teknologi juga harus mendukung proses belajar yang bermakna dan tidak menyimpang dari nilai-nilai. Matiin dulu. Masyarakat modern. Guru dan pendidik memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat menadani dan berakhlak dan berbudaya. Mereka harus mampu menanamkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan beragama. Dalam setiap proses pendidikan, mereka juga harus mampu menjadi agen perubahan yang mampu memperkuat solidaritas sosial dan memperbaiki moral masyarakat. Melalui pendidikan yang berlandasan nilai-nilai Islam, mereka membantu membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban tinggi. Peran ini sangat penting dalam menghadapi tantangan masyarakat modern yang semakin kompleks. Mungkin ini dari saya, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk moderator izin bertanya, yaitu pertanyaannya, apa definisi etika profesional dalam konteks pendidikan Islam di masyarakat modern? Terus yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip etika pendidikan Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat kontemporer? Yang ketiga, apa peran standar moral dalam membentuk karakter pendidik Islam di era globalisasi? Yang keempat, bagaimana tanggung jawab sosial pendidik Islam berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat beradab? Yang kelima, dalam konteks masyarakat modern, apa saja tantangan utama dalam menjaga etika profesional pendidik Islam? Terus yang keenam, bagaimana peran lembaga pendidik dalam menegakkan standar moral dan etika pendidik Islam? Pertanyaan yang ketujuh, apa saja indikator keberhasilan penerapan etika profesional dalam praktek pendidik Islam? Terus pertanyaan yang kedelapan, bagaimana etika profesional pendidik Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan di masyarakat modern? Pertanyaan kesembilan, apa dampak positif dari penerapan standar moral tinggi oleh pendidik Islam terhadap peserta didik? Yang ke-10, bagaimana peran etika dalam menghadapi konflik moral di lingkungan pendidik Islam modern? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fari, yaitu yang pertama, apa definisi etika profesional dalam konteks pendidikan Islam di masyarakat modern? Nah, jawabannya yaitu etika profesional dalam pendidikan Islam merujuk pada seperangkat norma, prinsip, dan nilai moral yang mengatur perilaku dan tindakan pendidik agar sesuai dengan ajaran agama, menjaga integritas, dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pedagogiknya di tengah dinamika masyarakat modern. Nah, untuk jawaban yang kedua, yaitu bagaimana prinsip-prinsip dasar etika pendidikan Islam dalam diaplikasikan dalam masyarakat kontemporer? Jawabannya yaitu prinsip dasar etika pendidikan Islam seperti kejujuran,
keadilan, kasih sayang, dan amanah harus diintegrasikan ke dalam praktik pedagogis melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, sekaligus menyesuaikan dengan konteks sosial dan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Untuk jawaban yang ketiga, soalnya apa peran standar moral dalam membentuk karakter pendidik Islam di era globalisasi? Jawabannya, standar moral menjadi fondasi dalam membentuk karakter pendidik Islam yang berfungsi sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat, serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang berintegritas dan berakhlak mulia di tengah tantangan globalisasi. Untuk jawaban yang keempat yaitu bagaimana tanggung jawab sosial pendidik Islam berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat beradab, yaitu tanggung jawab sosial pendidik Islam berkontribusi melalui penanaman nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, serta melalui kegiatan sosial yang mendukung perbedaan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan beradaban tinggi. Untuk yang kelima, dalam konteks masyarakat modern, apa saja tantangan utama dalam menjaga etika profesional peserta didik? Jawabannya yaitu tantangan utama meliputi pengaruh media sosial dan teknologi informasi yang tidak selalu sesuai syariat, tertekan ekonomi dan materialistik, serta pergeseran nilai budaya yang dapat mengikis integritas dan moralitas pendidik. Izin bertanya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana penerapan prinsip amanah dalam praktik profesional pendidikan Islam. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana peran keteladanan pendidik dalam menanamkan moral peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana etika profesional mendukung pengembangan karakter berakhlak mulia di kalangan peserta didik. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana konsep tanggung jawab sosial dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Pertanyaan yang kelima yaitu apa pengaruh penerapan etika profesional terhadap citra pendidikan Islam di masyarakat. Pertanyaan keenam yaitu bagaimana peran pengembangan diri dalam meningkatkan kompetensi etika pendidikan Islam. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana pendidikan Islam dapat menghadapi tantangan etika di era digital tanpa kehilangan identitas keislamannya. Pertanyaan yang ke-8 yaitu apa peran evaluasi diri dalam menjaga standar moral dan etika pendidik. Pertanyaan yang ke-9 yaitu bagaimana masyarakat dapat mendukung pendidikan dalam menjalankan etika profesionalnya. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran etika profesional di kalangan pendidik Islam di masyarakat modern. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaannya Mbak Suhemi, yaitu yang pertama tentang bagaimana penerapan prinsip amanah dalam praktek profesional pendidik Islam. Jawabannya yaitu penerapan amanah dilakukan melalui tanggung jawab penuh terhadap tugas mengajar, menjaga kepercayaan yang diberikan, serta menjalankan amanah tersebut sesuai syariat dan prinsip moral Islam secara konsisten. Terus untuk pertanyaan keduanya, bagaimana peran keteladanan pendidik dalam menanamkan moral peserta didik? Jawabannya yaitu keteladanan pendidik sebagai model perilaku yang sesuai ajaran Islam sangat efektif dalam menanamkan moral, karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dan merasakan dari pendidiknya. Pertanyaan ketiga, bagaimana etika profesional mendukung pengembangan karakter berakhlak mulia di kalangan peserta didik? Yaitu jawabannya, etika profesional menuntut pendidik untuk selalu berperilaku berakhlak mulia, sehingga mampu menjadi teladan yang menginspirasi peserta didik untuk mengikuti jejak positif dan membangun karakter yang kokoh. Pertanyaan yang keempat, bagaimana konsep tanggung jawab sosial dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam?
Jawabannya yaitu dengan memasukkan muatan pendidikan tentang keberpihakan, keadilan sosial, dan pengabdian kepada masyarakat, serta melalui praktek nyata kegiatan sosial yang sesuai ajaran Islam. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa pengaruh penerapan etika profesional terhadap citra pendidik Islam di masyarakat? Saya akan jawab, penerapan etika profesional yang tinggi akan memperkuat citra positif pendidik sebagai figur yang amanah, jujur, dan berakhlak mulia, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dan lembaga pendidikan. Pertanyaan yang ke-26, bagaimana peran pengembangan diri dari meningkatkan kompetensi etika pendidik Islam? Baik, saya akan menjawab. Jawabannya yaitu pengembangan diri melalui pelatihan studi dan refleksi moral membantu pendidik memperdalam pemahaman nilai-nilai Islam serta meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pendidik Islam dapat menghadapi tantangan etika di era digital tanpa kehilangan identitas keislamannya? Untuk jawabannya yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam pengguna teknologi dan media digital, serta meningkatkan kesadaran akan etika berislam di dunia maya melalui pelatihan dan juga keteladanan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa peran evaluasi diri dalam menjaga standar moral dan etika pendidik? Untuk jawabannya yaitu evaluasi diri secara rutin membantu pendidik menyadari kekuatan dan kelemahan moralnya, serta memperbaiki tindakan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan standar profesional. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana masyarakat dapat mendukung pendidik dalam menjalankan etika profesionalnya? Jawabannya yaitu melalui penghargaan, pengakuan, dan partisipasi aktif dalam pengawasan serta memberikan umpan balik konstruktif sehingga pendidik merasa dihargai dan termotivasi untuk menjaga standar moral. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran etika profesional di kalangan pendidik Islam di masyarakat modern? Jawabannya yaitu langkah strategis meliputi penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan, penguatan kode etik, pengawasan yang ketat, serta membangun budaya moral yang kuat melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi profesi. Itu jawaban dari saya untuk saudari Soheni. Sebagai rangkuman dari apa yang telah kita bahas hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa etika profesional pendidik Islam sangat penting dalam menjaga moral dan meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat modern. Standar moral dan tanggung jawab sosial harus diinternalisasi dan diamalkan dalam setiap aspek pekerjaan pendidik. Pendidik sebagai agen perubahan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pesan moralnya yaitu menjadi pendidik yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab sosial adalah bentuk ibadah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya yaitu masyarakat modern akan terbentuk generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia dan juga bertanggung jawab. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Ingatlah bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh tindakan nyata yang kita lakukan bersama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Mari kita terus berkarya dan berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam kata atau perbuatan, kami bertiga mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Baiklah, acara ini, presentasi ini kan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.